Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 7 yaitu pengendalian pembelian dan stok. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kade Gita Dwi Utami, nomor absen 3 dari kelas 5B MBP. Baik, pada bab 7 terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Yang kedua yaitu menghitung dan menjelaskan pengendalian biaya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pengendalian personalia. Kita mulai dari yang pertama yaitu menjelaskan pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Penerimaan material dapat bersumber dari adanya pembelian, penerimaan bonus, dan retur. Saya ambil contoh yaitu pembelian material di Hotel The Heaven Suite Bali Brown. Setelah melakukan pemesanan pada supplier, barang akan segera dikirim bersama dengan purchase order yang telah diterima oleh supplier dan juga dilengkapi dengan nota atau invoice yang berisikan kuantitas ukuran, nama, dan harga barang. Kemudian ketika barang telah tiba di hotel, barang yang datang akan diterima langsung pada bagian receiving. Selanjutnya, petugas receiving akan mencocokkan barang yang ada yang akan diterima apakah sudah sesuai dengan purchase order, kemudian melakukan pemeriksaan terkait jumlah, mutu, berat, ukuran, dan kualitas barang. Setelah barang yang datang sudah sesuai, maka selanjutnya bagian receiving akan menyiapkan dokumen DRR atau Daily Receiving Report, yaitu rekapan pencatatan penerimaan barang. Adapun dokumen yang diperlukan dalam penerimaan material, yang pertama yaitu nota atau invoice, yang kedua yaitu DRR atau Daily Receiving Report, yang ketiga yaitu bin card dan card deck. Nota atau invoice merupakan bukti fisik dari transaksi pembelian yang berisi jumlah barang dan pembayaran yang harus dibayarkan. Pihak supplier biasanya memberikan 3 rangka faktur kepada pihak receiving. Yang satu diberikan untuk supplier itu sendiri yang telah dicap dan ditandatangani, yang satunya diberikan untuk account payable untuk melakukan pembayaran, dan satunya lagi untuk arsip, di mana barang-barang yang akan dikirim ke hotel harus disertai dengan nota atau invoice untuk memastikan kembali bahwa barang tersebut memang benar. Selanjutnya yaitu Daily Receiving Report atau DRR. Adalah rekapitulasi pencatatan penerimaan barang untuk kebutuhan operasional hotel. DRR ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan yang sesuai dengan kelompok-kelompoknya tersendiri. Yang pertama yaitu DRR untuk food yang berisikan barang seperti daging, ikan, sayur dan buah, dairy, dan grosir. Yang kedua yaitu Daily Receiving Report untuk beverage, yang jenis barangnya terdiri dari wine, hard, liquor, beer, and soft drink. Yang ketiga yaitu Daily Receiving Report untuk material dan supplies, yang jenis barangnya terdiri dari inventory dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada bin card. Bin card merupakan kartu barang yang menyebutkan nama barang, barang masuk, barang keluar, serta sisa barang. Di mana bin card merupakan tanda pengenal khusus yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang ada di gudang untuk mempermudah petugas dalam pengecekan kondisi barang serta memudahkan dalam pengadaan barang yang mendekati minimum stok. Selain itu ada card deck. Card deck merupakan kartu barang yang menyebutkan nama barang, ukurannya, harga satuan, harga barang masuk, barang keluar, dan sisa barang. Di mana card deck ini merupakan kartu yang dibawa oleh petugas pengendalian biaya yang dilakukan berdasarkan Daily Receiving Report dan Storeroom Requisition. Kalau bindex adalah kartu yang ditempelkan pada barang di gudang, sedangkan card deck merupakan barang yang dibawa oleh petugas. Prosedur pengeluaran barang. Pengeluaran barang dilakukan apabila terdapat permintaan atau storeroom requisition dari masing-masing departemen yang memerlukan, yang tentunya telah disetujui oleh masing-masing kepala departemen. Pada bagian purchasing akan mengecek ketersediaan barang tersebut, apakah barang yang diorder tersedia atau tidak di dalam gudang. Jika barang yang tersedia, maka petugas purchasing dapat mengeluarkan barang dengan 2 metode yaitu FIFO dan juga LIFO. FIFO atau first in first out, yaitu di mana barang yang lebih dahulu masuk ke gudang adalah barang yang akan dijual pertama kali. Seperti dapat kita lihat pada slide layar berikut, merupakan ilustrasi bahwa ada 4 barang yang dimasukkan ke dalam gudang, yaitu kotak 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika kotak tersebut dimasukkan,
barang yang akan dikeluarkan pertama yaitu barang yang berada pada kotak nomor 1. Selanjutnya ada LIFO, yaitu last in first out. Ini merupakan kebalikan dari FIFO, di mana LIFO merupakan barang yang terakhir kali masuk gudang adalah barang yang akan dijual atau digunakan pertama kali. Pada layar kita dapat melihat, terdapat ilustrasi bahwa ada 4 barang yang dimasukkan ke dalam gudang, yaitu kotak 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika bahan tersebut diperlukan, maka bahan yang berada pada kotak 4 yang merupakan barang yang terakhir kali dimasukkan, itulah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Berikutnya yaitu mengenai pembahasan nomor 2, yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi atau perbaikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Dalam pengendalian biaya, kita dapat menggunakan sistem yaitu EOQ. Economic Order Quantity atau EOQ merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang paling efektif. Contohnya yaitu Hotel The Heaven Suite Bali Berawe melakukan pembelian bahan untuk 1 bulan ke depan yaitu sebanyak 48.000 unit dengan biaya pemesanan tiap kali pesan yaitu Rp6.000 dan biaya penyimpanan sebesar Rp4 per unit. Lalu berapakah EOQ-nya? Bagaimana pembahasannya? Baik, dari soal tadi kita dapat mengetahui biaya pemesanan tiap kali pesan yaitu sebesar Rp6.000, kemudian jumlah kebutuhan periode sebanyak 48.000 unit, dan biaya penyimpanan sebesar Rp4 per unit. Jadi rumus EOQ adalah akar 2 dikali S dikali D dibagi H. Jadi akar 2 dikali 6.000 dikali 48.000 dibagi 4 adalah akar dari 144 juta. Akar dari 144 juta adalah 12.000. Jadi pemesanan yang paling optimal adalah 12.000 unit. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengendalian personalia. Pengendalian personalia adalah serangkaian aktivitas pengelola sumber daya manusia dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atas pengadaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Di mana dalam hal pengendalian personalia juga termasuk dalam pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, penempatan, jenjang karir, hingga pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan juga masyarakat. Di mana terdapat 2 jenis pengendalian personalia yaitu intern dan ekstern. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan dirancang untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian ekstern merupakan pengendalian yang dilakukan di luar. Pengendalian ini dilakukan secara formal maupun informal. Pengendalian formal merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk instansi-instansi atau pejabat resmi. Pengendalian formal dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Selanjutnya ada pengendalian informal. Pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Pengendalian ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.